Shalom saudara-saudara, salam jumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara. Kali ini saya akan membahas satu topik tentang persepuluhan masihkah berlaku di zaman perjanjian baru. Topik ini menarik saudara-saudara karena ada begitu banyak orang Kristen yang merasa kebingungan dan juga merasa tidak pasti apakah mereka harus mengembalikan persepuluhan karena ada pendeta yang berkata bahwa di Israel orang-orang Yahudi tidak lagi mengembalikan persepuluhan. Nah, ini menjadi salah satu tugas gereja untuk bisa yang namanya menjelaskan pelajaran ataupun juga pengajaran yang alkitabiah tentang persepuluhan. Nah, saya coba menjelaskan saudara-saudara asal-usul dari yang namanya persepuluhan. Yang pertama adalah Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 20. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah raja Sodom menyongsong dia ke lembah Yahweh, yakni lembah raja. Melkisedek raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh karena yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara perhatikan, di situ bukan kalimat persepuluhan, tapi 1/10. Yang kedua adalah Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ini adalah nasar daripada Yakub ketika dia melarikan diri dari kakaknya Esau. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara perhatikan, tidak ada kalimat persepuluhan di situ. Yang ada adalah kalimat 1/10. Nah, apa itu saudara-saudara kalimat 1/10? Dalam Keluaran pasal 16 ayat 36 berbunyi, adapun segomer ialah 1/10 eva. Bahkan dalam Bilangan pasalnya yang kelima ayat 14 sampai 15. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam, dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak dan tidak dibubuhinya kemenyan. Karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaannya. Jadi dari sini saya dan saudara melihat bahwa 1/10 bukanlah pemberian uang, tetapi adalah barang atau benda. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau kita baca dari Kejadian pasal 14 tadi sampai kepada Bilangan pasal yang kelima, kita tidak menemukan bahwa pemberian 1/10 itu bersifat uang atau materi. Tapi yang diberikan adalah benda. Makanya tidak heran seperti gereja-gereja yang ada di kampung, yang ada di daerah, mereka tidak punya uang. Tetapi ketika mereka berladang, mereka bertani, dan mereka mendapatkan keuntungan, bahkan ketika mereka memanen, maka mereka akan membawa persepuluhan mereka, atau dalam bahasa Alkitab pada waktu itu 1/10 adalah makanan. Contohnya seperti ubi, seperti jagung, dan lain sebagainya. Dan menurut saya saudara-saudara itu sesuatu yang alkitabiah. Sebab apa? Sebab mungkin mereka tidak punya uang, tapi mereka hanya membawa 1/10, yakni barang atau benda. Kemudian saudara-saudara ada penambahan kalimat. Dari 1/10 itu bertambah menjadi yang namanya persepuluhan. Imamat 27 ayat 30 sampai 33. Demikian juga segala sesuatu persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih
di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi, atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Jangan dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Saudara perhatikan, ternyata di situ kita sudah menemukan kalimat persepuluhan. Dan persepuluhan yang diberikan pada waktu itu, saudara-saudara, adalah dari hasil tanah. Berarti saudara-saudara itu sudah bersifat yang namanya uang atau materi. Tetapi juga persepuluhan yang diberikan adalah barang ataupun juga benda. Di dalam yang namanya saudara-saudara Bilangan 18 ayat 21-24. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Saudara lihat, orang Lewi atau suku Lewi, Harun dan keturunannya tidak mendapatkan warisan tanah pusaka. Sehingga mereka itu mendapatkan persepuluhan dari 11 suku yang lain. Dan persembahan persepuluhan itu, saudara-saudara, adalah bisa bersifat uang, bisa bersifat materi, tapi juga bisa bersifat pemberian barang ataupun juga benda. Dari sesuatu yang belum menjadi hukum, saudara-saudara, dari zaman Abraham dan Yakub, kemudian ketika orang Israel keluar dari Mesir, maka ini menjadi satu hukum atau ketetapan yang mereka harus melakukan. Sehingga apa, saudara-saudara? Dalam Maleakhi pasal 3 ayat 8-10, orang Israel itu dikutuk loh. Mereka dikutuk bukan satu orang, satu bangsa dikutuk oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka menipu Tuhan dalam hal tidak mau mengembalikan persembahan persepuluhan. Mari kita lihat Maleakhi pasal 3 ayat 8-10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saudara melihat, mereka menipu Tuhan dengan cara tidak mengembalikan bagian Tuhan, yakni persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Pada waktu itu terjadinya korup, saudara-saudara. Kenapa? Karena orang Israel memberikan persembahan persepuluhan. Tetapi imam-imam pun juga harus mengembalikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Yakni para imam Lewi memberikan hasil persepuluhan daripada suku-suku yang Israel yang lain itu diberikan kepada Harun dan keturunannya. Dan itu disebut yang namanya persembahan khusus. Nah, satu bangsa, saudara, berdosa tidak mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Pertanyaannya, apakah persepuluhan masih berlaku pada zaman perjanjian baru? Karena satu kali pun Yesus tidak pernah berkata bahwa berikanlah atau kembalikanlah persembahan persepuluhanmu di dalam perjanjian baru atau di masa Yesus melayani. Nah, saudara-saudara, pada zaman 430, tahun 430 sebelum Masehi, saudara-saudara, itu zamannya Nabi Maleakhi. Dan ketika Nabi Maleakhi selesai melayani, saudara-saudara, maka orang Israel itu ada dalam satu masa. Namanya adalah masa intertestamental. Dalam gereja-gereja Katolik dan gereja Ortodoks itu disebut namanya masa deuterokanonikal, saudara-saudara. Apa masa itu, saudara? Masa itu adalah masa di mana Allah sepertinya berdiam diri, tidak berhubungan dengan manusia dalam hal memberikan firman, memberikan mujizat, ya bahkan juga pewahyuan dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara,
Saya mau berkata bahwa bukan berarti Allah tidak berurusan dengan manusia dan Allah tidak berfirman kepada manusia, Allah tidak menyatakan mujizat, Allah tidak bekerja. Justru masa intertestamental atau masa deuterokanonikal adalah saudara-saudara, masa di mana adalah masa persiapan, di mana Yohanes Pembaptis akan muncul saudara-saudara dan menjadi pembuka jalan, pembuat jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi juga saudara-saudara, di masa intertestamental ini ada kerajaan-kerajaan yang masih terus ada. Kerajaan Babel, kerajaan Media Persia, kerajaan Mesir, dan juga kerajaan Yunani, saudara-saudara. Nah, ketika kerajaan-kerajaan ini ada, maka sejarah dan kehidupan manusia pun juga ada. Termasuk, saudara, jabatan imam pun juga masih berlaku pada zaman itu. Tetapi, saudara-saudara, pada zaman masa intertestamental, jabatan imam yang dulunya adalah jabatan keagamaan, itu ternyata bergeser atau berubah menjadi jabatan politis. Kenapa, saudara-saudara? Karena para imam-imam, khususnya imam-imam besar, mereka itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memakai jabatan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Yang pertama adalah saudara-saudara, mereka itu sangat berkelimpahan atau bergelimang di dalam harta. Karena orang-orang Israel dari suku-suku yang lain itu masih terus setia untuk mengembalikan persepuluhan kepada mereka. Bahkan juga seperti yang saya bilang tadi, itu adalah jabatan politis. Kenapa? Karena ketika pada zaman itu seorang imam besar, dia akan dipilih sesuai atau tergantung dengan kedekatannya dengan pemerintahan yang berkuasa pada waktu itu. Bahkan saya baca satu artikel, saudara-saudara, di situ mencatat bahwa ada seorang imam besar yang bernama Imam Yadua pada zaman itu. Dia menyampaikan nubuatan di dalam Daniel pasal yang ke-8 kepada seorang pemerintah yang hebat pada waktu itu, yakni pemerintah Yunani yang bernama Alexander Agung. Dia menyampaikan bahwa dalam nubuatan di dalam Daniel pasal yang ke-8 itu berbicara tentang kerajaan Yunani yang berkuasa. Sehingga saudara tahu, pada waktu itu Alexander Agung sangat mengasihi orang-orang Yahudi. Dia memberikan bebas pajak tahunan kepada orang-orang Yahudi. Dia pun juga memberikan kepercayaan orang-orang Yahudi untuk bisa tinggal di Mesir. Bahkan juga orang-orang Yahudi bisa membangun hal-hal yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada kedekatan antara Imam Besar Yadua dengan yang namanya Alexander Agung. Jadi saudara perhatikan di sini, ketika mereka mendapatkan jabatan itu, maka di sini pun juga saudara-saudara terbagilah dua kelompok atau dua golongan para imam. Yang pertama adalah imam dari golongan atas atau imam-imam besar dan keluarganya, dan juga imam dari golongan bawah. Nah, imam dari golongan bawah adalah imam-imam yang ada di bawah garis kemiskinan. Kenapa? Karena mereka tidak diperhatikan lagi oleh imam-imam besar dan keluarganya yang sudah mendapatkan pemberian persepuluhan, bahkan juga karena hubungan mereka yang dekat dengan yang namanya pemerintahan. Salah satunya adalah Alexander Agung yang berkuasa dengan kerajaan Yunaninya pada waktu itu. Terus saudara-saudara, pada zaman Yesus bagaimana? Nah, ini yang saya mau berkata kepada kita semua, bahwa pada zaman Yesus pun juga, Yesus benar secara eksplisit tidak pernah berkata bahwa ayo kembalikan persembahan persepuluhan. Tapi saudara-saudara, secara implisit Yesus pernah mengangkat satu cerita tentang orang Farisi yang memuji dirinya. Kalau kita lihat saudara-saudara, itu di dalam Lukas 18 ayat yang ke-12. Ketika ada seorang pemungut cukai dan juga seorang Farisi datang beribadah kepada Tuhan di bait Allah, Yesus sedang memberikan perumpamaan. Lukas 18 ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Di sini pakai kata 1/10. Berarti saudara-saudara bisa bersifat yang namanya barang, bisa bersifat benda, ataupun juga bisa bersifat yang namanya uang. Mari kita lihat ayat tambahannya. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan. Di sini pakai kata persepuluhan. Dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar,
Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain juga diabaikan. Dari dua ayat ini, apakah kita menemukan Yesus melarang orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat untuk mengembalikan persepuluhan? Tidak, saudara-saudara. Justru Yesus mendukung mereka untuk mengembalikan persepuluhan. Kalau Yesus saja mendukung mereka untuk mengembalikan persepuluhan, maka umat pun juga pasti Yesus mendukung untuk mengembalikan persepuluhan. Hanya mereka ini tidak seimbang. Mereka lebih yang namanya menunjukkan yang namanya perbuatan baik mereka supaya dipuji orang. Padahal di dalam hal yang namanya mau dipuji oleh Tuhan dan manusia, maka harus seimbang. Perbuatan mereka pun juga harus menyenangkan Tuhan, dan pemberian mereka pun juga harus menyenangkan Tuhan. Saudara tidak percaya, nanti saudara baca di Kisah Rasul pasalnya yang kelima. Di situ saudara menemukan ada sepasang keluarga namanya Ananias dan Safira. Nah, ini menjadi data yang valid lagi saudara-saudara, bahwa bagiannya Tuhan tetap ada. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, kita tidak menemukan bahwa firman Tuhan mencatat persepuluhan atau 1/10. Tetapi pada waktu itu Ananias dan istrinya menjual sebidang tanah, dan dari penjualan itu mereka mendapatkan keuntungan. Nah, ketika mereka mendapatkan keuntungan, maka ada bagiannya Tuhan dan juga ada bagiannya mereka. Sedangkan pada waktu itu Ananias dan istrinya sengaja menahan sebagian dari apa yang menjadi miliknya Tuhan. Firman Tuhan berkata, hari itu juga saudara-saudara, Ananias dibunuh oleh Tuhan dan Safira dibunuh oleh Tuhan. Kenapa? Mereka menipu Tuhan dalam hal mengembalikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Memang tidak dipakai kalimat 1/10 atau persepuluhan. Tapi jelas bahwa apa yang menjadi bagiannya Tuhan harus dikembalikan. Makanya Yesus berkata, apa yang menjadi milik Kaisar berikan kepada Kaisar. Dan apa yang menjadi milik Allah atau Tuhan berikanlah kepada Tuhan. Dari sini jelas saudara-saudara, bahwa persembahan 1/10 atau persepuluhan masih berlaku pada zamannya Tuhan Yesus Kristus, atau pada zaman perjanjian baru. Kalau zaman itu berlaku, maka hari ini pun juga hal itu berlaku untuk semua orang Kristen, untuk semua hamba Tuhan. Harus mengembalikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Mungkin tidak dipakai lagi kalimat 1/10 atau persepuluhan, tapi saya yakin dari kalimat yang berbunyi apa yang menjadi bagiannya Tuhan, saya yakin pasti kita akan menjurus atau kita akan menghubungkan pemikiran kita dengan apa yang dicatat di dalam perjanjian lama, yakni persembahan 1/10 atau persembahan persepuluhan. Saudara-saudara, kiranya saudara diberkati dengan penjelasan saya yang singkat ini. Saudara yang belum subscribe, ayo subscribe. Saudara like, komen, dan saudara bagikan video pengajaran ini supaya ada banyak orang pun juga bisa belajar dan diberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada saudara-saudara yang mau memberikan komentar, silakan berkomentar. Mungkin saya akan bisa melihat dan akan bisa membahas komentar-komentar yang mungkin perlu untuk ditanggapi. Tuhan memberkati.